Dikit aja. Betul, Pak Jadwal kuat aja. Betul, Pak. Bisa apa sih? PRW. Ampun ya, bergaya terus orang video, bukan foto. Memang nggak apa-apa. Yang sama-sama kami hormati kita Ustaz Humaydi SPT, yang kami hormati bapak-bapak, saudara-saudara, rekan seluruh majelis jamaah majelis Zikir Al-Hidayah yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara, kami atas nama pengurus Masjid Al-Hidayah mengucapkan dan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, saudara-saudara yang hadir sama-sama memenuhi satu kegiatan yang kita rencanakan bersama. Mudah-mudahan acara ini berkah oleh Allah dan berkah semua. Sekali lagi kami atas nama Ketua Masjid Jaminan Hidayah sekaligus pengurus Majelis Zikir Jaminan Hidayah mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak. Selanjutnya, mengingat waktu juga sudah sore, marilah kita sama-sama dengarkan saran proses tausiah dan doa sekaligus pelepasan keberangkatan kita kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala habibina Mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Yang saya hormati Pak Pengurus Masjid Jami'ah Hidayah sekaligus Ketua Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Wisata Religi Majelis Zikir Al-Hidayah, Bang Sugeng bersama seluruh panitia, para jamaah Majelis Zikir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah sabdanya, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu diawali dan dimulakan dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan segala amal-amal ibadah atau amal saja apa yang dibuat oleh manusia akan memperoleh ganjaran sesuai dengan yang dilakukan. Maka niat kita harus kita tanamkan sejak awal bahwa kepergian kita ini adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ada yang lain itu mengikutkan sendiri agar segala apa yang kita buat di sana itu akan bernilai sebagai suatu nilai ibadah. Musafir yang kita lakukan, safar yang kita buat, mulai dari safar yang baik ini dan langkah kita itu akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah. Debu-debu yang menempel di kaki kita, talikan nafas kita, segala apa yang kita lakoni akan dinilai oleh Allah sebagai sebuah amal ibadah yang akan memperoleh ganjaran pahala di sisi Allah. Karena memang itu yang kita harapkan. Jadi awali niat kita ini juga kita akan ya tidak boleh apa-apa untuk mendekatkan diri kepada Allah seperti yang kita sejak
sekarang ini kita sudah, walaupun kita di sini, batin kita itu sudah di hadapan Allah. Walaupun kita di sini, tetapi batin kita itu, kerohanian kita itu sudah di pintu Allah. Jangan bergeser. Ya, yang kedua, jaga pandangan. Ya, kalau ada sesuatu yang aneh, jangan semua. Kalau ada sesuatu yang di sana mungkin yang mulai istighfar kan ya, tapi tempat kita ini kayak ada sendiri ya. Saya sudah bilang tolong kalau sudah masuk kami ya kita tolong untuk di ampang-ampang itu udah mulai dipasang ya, nggak ada lagi yang masuk, semuanya tempatnya kita sterilkan ya, karena kita ini juga di situ dalam rangka untuk kebaikan, dan itu akan berpengaruh kepada yang pemilik wisata itu. Nah kalau yang kayak gitu ya, jangan sampai kita kena penyakit ain. Penyakit ain itu kita kaget melihat sesuatu yang cewek cantik, kaget ya, itu nanti kena penyakit ain, akan membekas di hati pada saat zikir itu yang terbaik. Itu yang jelas itu akan terbuka ya. Yang kita pandang itu akan berpengaruh pada kita ya. Kemudian berikutnya, makhluk Allah itu di mana-mana ada. Yang saya katakan tadi, untuk menjaga kewibawaan kita, untuk menjaga marwah kita, ya, supaya mereka juga yang sama dan seperti kita. Kita memposisikan diri kita sebagai hamba Allah, khalifatullah, pemimpin di alam ini, manusia pemimpin yang memang patut untuk dicontoh. Mana tahu makhluk dari situ mendapatkan hidayah dari keberadaan. Hidayahnya itu ada yang masuk Islam, yang kita berzikir, yang kita ibadah. Karena kita ini dakwah, walaupun kita tidak lihat mereka lihat kita, itu terkesan dalam hati mereka untuk kita mengikuti jejak mereka. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia terkecuali terbebankan setiap pada diri mereka itu adalah kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Jadi mereka itu juga kena hukum wajib untuk ibadah. Ya, mungkin mereka tidak melihat itu, tapi dengan melihat apa yang kita buat, dengan kesantunan kita, dengan kedewasaan kita, dengan kebijaksanaan kita, mereka tertarik untuk menurut agama Islam itu dan halal. Dan itu sudah banyak yang di sekitar sini ada banyak menurut Islam. Kadang-kadang kita zikir baru, kadang-kadang kita zikir sendiri, ada yang ikut di belakang sama kita dan beri dari belakang. Ya, itu memang begitu ya, karena apa yang kita buat itu menyedot perhatian. Karena kita ini mengeluarkan sebuah energi ilahiyah. Kalian sudah lihat sendiri bagaimana Ustaz Umar santai saja, tetapi ada energi ketakutan yang kuat, yang karakteristik kita ini menarik medan magnet itu mau karakter yang ada pada diri kita. Karakter kuat kita sebagai khalifah sekaligus hamba Allah yang mengikat hati mereka untuk mengikut langkah-langkah kita. Bukankah ketika kita memberikan hidayah kepada manusia maupun jin, itu suatu pahala yang besar. Ya, semoga ini nasihat-nasihat yang saya berikan bisa dipahami dengan baik. Ya, kemudian nanti ya segala sesuatu yang terkait dengan persiapan kita berkoordinasi dengan sana. Mudah-mudahan langkah kita dengan tawaid yang baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyambut kita dengan akhlak wasalam dan mengusap serta mengenai kepada kita untuk kita jalan. Ya, karena memang tawaid kita untuk memastikan diri. Adapun kawan-kawan seperti para ide yang menyimpan barang, ya saya tidak berkecil hati. Ya, oh, urusan nama pengelolaan. Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa disebut dengan juga Pak Rasul.
bisa maghribnya bisa berpikir ya, sama biar kita sudah menyatu batin ya. Kalau sudah menyatu batin dia wajib sholat jangan pula siap hati-hati perjalanan jadi wajib sholat jamaah, tangan Allah di atas jamaah, niat kita berjamaah ya, walaupun nanti malam sendiri-sendiri tapi batin kita sudah apa yang saya ajarkan inilah yang kita merasakan, walaupun hanya pertemuan sebenarnya dia nampak pertemuan tapi cukuplah dengan kesibukan kita masing-masing. Semoga Allah mempersulit itu dan memberikan ilmu dan dunia kepada kita. Ilmu dan dunia itu bukan ilmu jalan di atas air, bukan itu tok, walaupun ada yang bukan itu tok, tapi ilmu dan dunia itu adalah kemakrifatan yang Allah bukakan dalam diri kita sehingga kita memahami konsep dan tujuan hidup ini seperti apa untuk kebahagiaan kita di dunia, terlebih kebahagiaan kerangka bagi kita ya. Sama ya. Saya rasa ini dulu pengantar perjalanan kita sama-sama mendoakan hati saya berdoa kepada itu ya, semoga yang saya sebut namanya ini dilindungi Allah Subhanahu dan diberi Allah dalam perjalanan, diberikan kebaikan-kebaikan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dijaga keluarganya, dijaga hartanya, dijaga amal-amal saleh yang dia berikan. Bila Allah yang Mustafa Rasulullah SAW wa ila al-anbiya'i wal mursalin wa awliya Rasulillah wa ila sahabati Rasulillah ajma'in wa rasul اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا عما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم افتح لنا ابواب الخير وابواب النعمه وابواب الرزق وابواب الصحه وابواب السلامه وابواب السلامه وابواب اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم اللهم سلم نفسنا وسلم معرفتنا وسلم توحيدنا وسلم رزاقنا وسلم آخرتنا وسلم رضي الله تعالى عن سبحانه رسول الله أجمعين. اللهم آت نفسنا تقواها وزكاها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.
Ustaz. Siap Ustaz. Ustaz saya ini. Masya Allah Ustaz. Cocok ya? Ustaz. Cuy aku nih. Cuy nih cuy. Ini cuy. Ya. Ini cuy. Video coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pimpinan Majelis Zikir Merdeka Hidayah Kabupaten untuk berdiri ya. Darurat berwisata religi di Koran Patan. Hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kuat suaranya kuat. Suaranya kuat. Semuanya 40 orang yang akan berwisata religi yaitu berdoa di Koran. Mudah-mudahan semuanya apa yang jadi hajatnya masih sedikit bersihkan wajib dan daya dan barusan siap sholat asar untuk melaksanakan sebagai kewajiban seorang muslim. Ini ada sesuatu untuk membuka yang pertama kali untuk religi atau wisata religi ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa berkelanjutan ke tempat yang lain lagi. Terima kasih, mudah-mudahan. Udah ada cukup. Bang, gimana bang seksi perlengkapan? Adalah tempat untuk yang pertama ya. Allahu Akbar. Orang nomor satunya. Mas Rudi, apa menu kita malam ini mas? Lompang sama ini. Untuk sore. Oh, untuk sore. Dinner apa dinner? Makanya ini mana please makanya. Nasi kotaan. Nasi kotaan. Ada rasa ini. Pas. Bukan nasi apa? Yang kemarin nasi liwet. Nasi liwet. Ini bilang kepada tobat aja bang bilang. Semoga ntar malam berjalan dengan lancar aja. Namanya itu. Yang pertama, yang kedua aman, yang ketiga seperti sama kawan-kawan sama didatangi, kira saya Pak Mister minta anterin ke pingsan, ternyata bukan, itu wali Allah yang Ustaz bilang. Terus yang terakhir ada yang nelpon kira saya wali Allah, ternyata wali marfat.
Sekian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk di sini lebih baik daripada sebelumnya waktu itikaf di masjid. Karena selama di masjid paling banyak 1.000. Alhamdulillah sekarang dapat 4.000. Alhamdulillah. Kalau yang untuk masalah gangguan jalan itu memang ada. Cuman pas tadi saya pakai baju majelis kita kan, saya pakai di kepala. Saya kira itu ada nyenter-nyenter dari sebelah. Ternyata nggak ada. Kayaknya betul-betul baju tuh silau kali. Tapi nggak ada orang. Nggak ada orang, Bos. Tapi baju saya itu terasa silau di sebelah kanan tuh. Ya dikirain Pak Misdar nyari kopi kan. Rupanya nggak ada orang. Kalau untuk masalah jalan kaki ya selalu ada. Dikira Bang Bueng lewat, ternyata buka mata nggak ada Bang Bueng. Nggak lama ada lagi bunyi kresek-kresek, lagi enak-enaknya buka mata lagi nggak ada orang. Oh berarti ini memang orang halus ini. Sekian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau aku enggak. Aku kalau bunyi keras-keras enggak aku. Pengalaman saya malam ini agak berbeda sedikit daripada yang di tempat Pokoknya di ekor mata aku aja tuh kayak. pada malam ini. Tapi kayaknya Memang bukan. pertama-tama Kayak tuh pohon ada juga. rasa was-was juga, tapi setelah itu hilang dengan sendirinya. Di yang pertama aman-aman, yang kedua karena juga panas dan menahan kencing, nak keluar masih ragu-ragu. Habiskan dulu yang kedua, terus saya beranikan diri keluar jalan. Udah kencing, terus balik lagi, beranikan diri. Jadi pas nak pergi ke tempat lapak yang ada tuh, saya mutar-mutar Bang Ustaz, sampai ke ujung ke pokok kelapa sana. Dasar. Keliling-keliling tak nemu-nemu. Wah ini kemana? Jadi saya lihatlah orang-orang ini semua diam aja kan. Saya pun sampai sepeda jalan semua. Akhirnya saya ambil inisiatif pulang mundur lagi. Tapi sebelum itu waktu saya nak pergi kencing itu di lapak 14 itu kosong. Jadi patokan saya ke situ. Jadi pas saya ke sana lagi, pas di lapak 20 tengok ada yang tidur. Nggak tahu tuh. Pas lagi selubung dengan selimut. Udah saya langkah-langkah. Tengok Bimo, 20 jangan tuh. Jujur tuh 20. Jadi setelah itu dekat saya berarti ya? kemudian saya mundur lagi, saya cari pas nampak nomor yang lapak 14, saya masuk. Pakai senter tadi. Pakai senter. Mutar-mutar, tak dapat jalan. Oh, berarti Pak itu Yatno lah sumbernya tadi. Yang jalan-jalan. Jadi pada aku 3 kali. Iya. Udah mutar-mutar tak ketemu juga. Tadi pikir-pikir mau balik ke sini lagi kan. Tapi coba dulu tadi. Pas jumpa di 14 yang kosong tadi, masuk lagi. Udah masuk, duduk. Kalau untuk yang lain-lain tuh kayaknya pas mau terakhir itu di sebelah saya itu macam ada bunyi suara ayam gitu. Ada 2 kali. Dan yang terakhir sempat melintas sekali lagi. Sebentar aja. Kucing emang banyak kan. Enggak dengar. Jadi sambil mau nunggu Pak Ustadz jemput. Alhamdulillah bisa saya sana stasiun sampai Kaget 200 gua, Man. kali. Baru Pak Ustadz datang. Burungnya bukan burung. Assalamualaikum Gitu langsung. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ditetakin anak kecil itu ada 3.
itu pengalaman pertama kali ya. Biasanya kalau di masjid kesemutan terus tidak sakit Pak Ustadz, tapi di sini alhamdulillah terus saja. Cuman yang paling berat sih kebayang wajah perempuan aja Pak Ustadz. Udah itu aja kayaknya. Buat siapa namanya? Elong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini tapi kayak ada yang nyolek-nyolek gitu di belakang. Pas kira apa nggak ada gitu. Ya, sementara itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk pengalaman malam hari ini untuk saya pribadi itu aman-aman saja. Itu nggak ada mimpi, nggak ada nampak-nampak, nggak ada dengar-dengar. Cuma keringat aja yang dapat. Nah, tapi mudah-mudahan cepat pahala juga dapat. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama yang saya rasakan panas. Setelah selesai saya berpikir, saya keliling cari air, nggak ada air kan? Saya balik lagi. Saya mulai lagi sholat tahajud, ajukan zikir, dengar ada suara jalan pula. Mungkin Pak Yatno lah. saya mulai ada orangnya kan. Jadi alhamdulillah sama yang mungkin dirasakan kawan-kawan semua, tapi yang terakhir saya agak beda Pak. Jadi ada orang pakai sorban, bawa tongkat, 3 orang kayak kita lah Pak. Lewat samping saya gitu Pak, tapi saya nggak merinding. Tak lama Bapak datang. Itu aja sih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi wanginya kencang kayak gini nih kok panas kan aneh ya. Baru dibawa pokok pohon lagi kan sesuatu yang nggak mungkin terjadi, tetapi kita rasakan seperti itu ya. Cobaan-cobaan, ujian-ujian di dalam khalwat, kalau sampai 40 hari sampai di hutan, itu semuanya jelas. Itu akan jelas semua. Sayang hanya 1 malam. Ya, kalau 40 hari 40 malam nggak keluar hutan, baru semuanya jelas. Ya, yang hantunya, yang orang solehnya. Ya mau 40 hari 40 malam, tapi jangan mau sendiri aja, harus minta izin sama saya, karena nanti akan saya tetap kontrol ya, kayak tadi perjalanan semuanya itu tetap saya bertanggung jawab untuk mengontrol semuanya. Adapun yang lain-lain itu memang saya suruh. Coba diuji satu-satu dulu itu ya. Artinya ya saya tengok Michael santai-santai baik, kayaknya semua juga begitu. Tapi mereka kan sudah kita omongin sejak awal bahwa kita sini mau beribadah. Ya, apa yang bapak-bapak rasakan seperti yang disampaikan Bang Ihsan itu memang masuk ke dalam. Bang Ihsan itu paling jauh masuk ke dalam. Nah kalau misalnya mau berkhalat di hutan itu kayak gitu, lebih masuk ke dalam, lebih dapat zuknya. Dan itu memang itu bukan halusinasi, tetapi karena kejiwaan kita diantar ke sana. Makanya apa yang dirasakan oleh waliullah, dibilang dia ke sana itu memang sulit kita mau iyakan, tetapi ada salah seorang Imam Junaid al-Baghdadi itu ketika dia tidak sempat dia pergi ke sana karena terhalang, tetapi orang melihat dia naik haji. Orang lihat dia naik haji, bisa jadi malaikat yang mewakilkan dirinya untuk naik haji. Atau kita tidak tahu, kalau kelas-kelas waliullah kayak gitu kan kita tidak bisa menebak-nebak ya. Ya jelas itu satu karomah untuk beliau.
Adapun yang lain-lain hal kesana kemari ngontrol, lihat, ya memang dia juga bertanggung jawab. Yang seperti saya katakan kemarin, bahwa tidak hanya kita yang membersamai keadaan ini. Kalau yang buruk yang dilakukan, yang buruklah yang datang. Tapi kalau yang baik, maka yang baik yang akan menolong dan membantu. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Akan datang orang-orang yang akan menyambut kita dengan baik, baik dari kalangan manusia maupun jin, yang akan menolong dan membantu. Nah, ini sebuah apa ya, kekuatan spirit gitu. Ya kalau dicolek-colek, dimain-mainin, tiba-tiba ada di depan, mereka hanya mau menyampaikan eksistensi keberadaannya, bahwa Anda tidak sendiri. Ya, Anda tidak sendiri, kamu tidak sendiri. Nah, ini kalau sampai nggak usah 40 hari, 3 hari 3 malam nggak nengok manusia, full di hutan, wah itu semuanya kedengaran. Kalau sudah 40 hari, kalian akan mendengarkan tasbih-tasbihnya ini makhluk Allah ini. Sampai nanti kalian minta Ustadz tolong ditutup. Ya, apalagi dibarengi dengan puasa. Ini yang dirasakan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah. Maka mereka tidak mau menjauh dari Allah. Kalau tidak ada kayak gini nih, kita ini kan kayak ketagihan ini. Ketagihan kita. Besok pasti dalam benaknya Pak Sugeng, cari yang lebih dahsyat lagi lah, ketagihan gila. Nah gitu. Ya. Tetapi saya minta itu untuk mau melakukan perjalanan kayak gini sejak awal tuh dari setting. Makanya saya minta jangan buka-buka dulu Facebook. Jangan buka-buka dulu WA. Jangan buka, itu akan mengganggu. Pasti itu. Karena kita mau menjernihkan akal dan hati kita untuk mendatangi Allah Zat yang Maha Suci. Sucikan dirimu, sucikan jiwamu, sucikan pikiranmu, sucikan hatimu. Jangan dulu terkontaminasi. Wah, tuh. Kalau enggak, itu akan masuk di dalam temporal saraf kita ketika kita zikir, yang mengganggu itu diganggu kita. Sebelum kita mampu untuk menghilangkan, makanya kalau orang naik haji, kalau ada gangguan-gangguan itu dia harus sholat taubat dulu 2 rakaat supaya perjalanannya itu mulus. Kalau enggak, langsung casplang gitu. Apa yang dibuat di kampung halaman sampai di sana casplang dapat. Dia harus taubat dulu, dia harus sholat taubat 2 rakaat, nah baru. Ada yang gayanya seperti Pak Yatno tadi, tersesat itu keliling-keliling. Ya, nggak ketemu di mana kafilahnya kan. Itu kan cerita-cerita orang naik haji kan. Kayak begitu. Ya. Makanya sejak awal saya berikan arahan dari sana, tolong untuk kesediaan hatinya itu sudah terbawa ke sini. Ya, nanti itu sayang kita ke sini kalau nggak ketemu zuknya. Tapi saya rasa semuanya memperoleh pahala di sisi Allah. Namun sebuah hal yang kita berharap memperoleh sesuatu yang agak sedikit berbeda. Kalau kata Bang Riri, sensasinya itu agak berkurang gitu ya, agak berkurang. Ya, makanya saya berharap ini suatu pelajaran berharga bagi kita semuanya. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita rasakan, ini menjadi suatu pengalaman yang luar biasa, tak akan kita lupakan. Nah, saya rasa tadi itu kalau ada yang jalan-jalan ke sana kemari, itu untuk sekedar menengok siapa-siapa yang ada di sini yang berzikir. Itu satu. Yang kedua, kalau ada yang disentil-sentil ke sana kemari, dicolek apa segala macam, itu hanya gangguan-gangguan. Belum lagi ular yang besar. Nanti macam-macam. Saya harus sampaikan bahwa ketika kita tapa berata,
itu akan datang bongkahan-bongkahan emas di depan kita, dan itu nyata. Akan ada ilmu-ilmu kanuragan yang diberikan kepada kita, dan itu nyata. Akan ada wanita cantik yang lenggak-lenggok telanjang bulat di depan kita, dan itu nyata. Itu semua adalah ujian-ujian duniawi, dan kalau orang tapa berata itu semua hadir. Kalau orang berkhalat itu semua hadir. Sesuai dengan cobaan-cobaan yang kita di dunia ini merasakan di realitas. Nah, makanya cobaan itu ada. Kadang-kadang ya ular. Kalau kita mimpi nonton film Sunan Kalijaga, ular melingkar di leher, ya begitu itu kalau orang betul-betul zikir di hutan. Emang dia melingkar. Ada yang lebih besar lagi, dan itu kita lihat nyata. Tapi kalau kita terus zikir, itu akan hilang sendirinya. Itu kuntilanak lah, genderuwo lah, apa emang ada, dia akan muncul. Harimau lah, ada. Tapi kalau kita terus zikir, itu akan pergi lagi, datang lagi bongkahan-bongkahan emas, berlian apa. Kalau kita berhenti di titik itu, selesai tapa berata kita, nggak akan sampai terbuka itu. Makanya ini baru langkah awal untuk membuka kasyaf. Saya sebenarnya mau menyampaikan sama kita semuanya bahwa yang kasyaf itu ada. Ini yang kita rasakan kasyaf itu. Yang orang lain bilang nggak mungkin, bagi kita real. Kita dengar kok, ada di samping kita kok, nyeletikin kita kok. Tapi begitu kita buka mata nggak ada. Tapi kalau udah berlangsung beberapa minggu, kamu akan bisa bercakap-cakap dengan dia. Itu yang saya berat. Ya, saya nggak tahu di usia saya yang keberapa baru saya berani untuk membawa kalian kita 40 hari. Kalau sekarang pun saya punya diri belum bisa saya untuk ngajak sampai lama seperti itu. Yang saya bisa lakukan untuk 1 malam saja. Tapi kalau mau coba, ada Buya Syakur di Cadang Pinggan di Jawa Barat. Itu dia toponya itu 40 hari 40 malam memang di hutan. Buya Syakur. Ya, kalau saya sampai segitu, saya belum memiliki kekuatan batin yang kuat untuk menarik. Maksud saya itu, insya Allah bisa aja, tapi masih ada sedikit keraguan, dan itu tidak boleh ada sedikit keraguan itu sebenarnya. Tapi kalau ada santri di sini, Ustaz, saya mau 40 hari 40 malam, oke. Karena saya juga punya pengalaman sama guru saya, Kiai Haji Samada. Saya bilang, sepertinya belum sempurna hidup saya. Terus kau mau apa? Tolong kubur saya hidup-hidup. Masih kotor hati saya. Dia nggak nyambut. Mungkin dia lihat bagaimana kondisi saya. Karena mungkin pada saat itu usia masih sekitar 20-an. Kalau 20-an itu masih panas-panasnya aja, belum sampai ke hakikat mau menemukan sebuah kebenaran, masih terselubungi dengan nafsu masih muda gitu. Jadi seperti itu ya. Ini pengalaman bahwa kasyaf itu ada. Ini aja nggak dibuka, andai kan kita dibuka sama Allah, kita nampak. Begitu itu juga hukum akhirat, begitu itu juga hukum barzakh. Ya, kira-kira begitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa dimaklumi dan difahami. Dan antara guru dengan murid, guru tidak akan melepaskan kepergian murid itu. Ya, kalau tadi mungkin saya agak sedikit nggak tahu tempatnya Bang Mister, saya mohon maaf. Hampir ketinggalan. Untuk diingatin sama sama Rohmi. Ustadz Mister lagi. Oh iya ya. Ya. Insya Allah mudah-mudahan yang sedikit ini walaupun hanya 4 jam, tapi ini akan memberikan semangat dan motivasi bagi kita. Makanya orang-orang yang kasyaf itu bukan kita
Kalau kita mendatangi beliau-beliau itu, kalau dia senyum sama kita alhamdulillah, tapi kalau dia marah sama kita pergi jauh-jauh. Berarti ada sesuatu yang ada dalam hati kita yang nggak beres itu. Ya. Saya rasa demikian dulu karena ini sudah 4:30, 5 menit lagi waktu sholat subuh. Habis sholat subuh silakan kita istirahat sambil menunggu pagi. Ya, saya rasa demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.